Jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Kalau untuk saat ini kan kita serahkan sama Bapak Farhad semua kalau masalah itu sih gitu. Ya namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita kembalikan sama Allah lagi. Bisa memberikan statement itu tanpa adanya fakta dan bukti yang jelas. Dia tadinya bilang ada alat bukti ya mas, barang bukti. Berarti katanya, kalau barang bukti saya digerebek dong ya guys ya. Jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai Presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan. Dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Lihat VT lu tiap hari aja, kita ini udah berasa kayak tinggal di neraka. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Buka TikTok mukanya elu, buka podcast YouTube mukanya elu, buka TV elu mulu. Jadi gak usah bilang kita ini calon penghuni neraka. Kita ini udah merasa kayak di neraka sejak lu muncul. Terus nih orang memang agak lain ya. Kemarin dia suruh Pak Prabowo ngundang Agus ke Istana Negara. Sekarang lebih gila lagi. Pak Prabowo-nya disuruh datang ke rumah Agus malah ketimbang buat ngelihat AC barunya si Agus. Karena si Agus baru dibeliin AC 2. Lu kira selama ini Pak Prabowo kagak pernah lihat AC? Kagak pernah pakai AC? Ketimbang masalah AC doang, ngapain Pak Prabowo harus lihat ke rumah Agus? Jangankan Pak Prabowo, kucingnya aja ogah kalau disuruh ke rumah Agus. Terus pakai segala dibilang biar Pak Prabowo lihat rumah Agus, layak enggak? Bedah rumah kali itu mah tim bedah rumah, suruh datang ke rumah Agus bukan Pak Prabowo. Pakai segala ngebandingin. Pak Prabowo aja kan menyekolahkan 10 dokter. Masa satu orang buta aja nggak diurusin? Pak Prabowo itu menanggung menyekolahkan 10 dokter. Sedangkan orang buta yang lu maksud itu, dia itu memfitnah dokter. Dimana ada dokter menolak orang bayar cash atau pakai eksklusif atau eksekutif atau apapun itu, dipaksa pakai BPJS. Dimana ada orang buta yang lu maksud itu memfitnah dokter, tahu nggak? Padahal jelas-jelas kalau bayar cash tujuannya supaya cepat dilayani, supaya cepat ditangani, pokoknya gercep gitu loh. Tapi orang buta yang lo maksud bilangnya dokter malah nolak, malah nyaranin pakai BPJS. Nah, nggak bisa lu samain sama dokter-dokter yang beruntung disekolahin sama Pak Prabowo. Terus ada lagi guys, lanjutan videonya, mari kita lihat. Ya ini Bando ini bukan gara-gara gue perempuan, gara-gara rambut gue keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai Bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai Bando. Itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai Bando ya. Nah, ini gue ikutin saran lu nih. Gue pakai Bando nih. Gue masuk barisan anti dosa dong. Barisan pengibar bendera lu, pasukan pengibar bendera pakai baris berbaris. Nih lu lihat sendiri lah respon dari admin Gerindra ya. Nih, netizen udah bantuin lu nih biar dinotis nih. Min tolong Agus sedih banget. Tuh, apa kata Gerindra? Biarin aja ngadi-ngadi sih lagian. Nah, kan? Seperti yang gue bilang kemarin ya. Kalau Agus ini memang ada potensi buat pembangunan infrastruktur negara, buat membangun nusa dan bangsa untuk dijadikan tumbal proyek ya. Mungkin oke lah negara itu memberikan dia appreciate. Ini kan masalahnya kan enggak. Nggak mau kan si Agus jadi tumbal proyek, ya udah nggak ada kontribusinya dia buat negara. Gua tadinya kemana-mana biasa pakai Bando, tapi sejak lu bilang Bando itu ya
barisan orang anti dosa, gabung sama lo dah lah, gue lepas aja, gue pakai bandul lagi. Lu orang yang pura-pura membantu Agus, tapi lu sebenarnya diam-diam memberitahu kepada Agus tentang masalah pribadi lu tentang rumah. Yang seharusnya sewajarnya orang yang sedang dalam kesusahan seperti Agus, orang yang dalam keadaan sakit parah seperti Agus, tidak layak lu beritahukan tentang keadaan rumah lu yang mau disita bank. Lu sama aja membebani orang yang sudah sakit parah. Dan harusnya lu tidak layak merawat Agus. Enggak layak. Sorry. Gua kalau jadi pengacaranya yayasan, wah, gue mati-matian akan bilang, lu nggak valid lu. Nggak valid lu dalam merawat Agus. Apalagi ini ada uang donasi. Uang donatur, Wak. Saja, tapi ini korban malah dihujat banyak gitu. Seharusnya lebih berpikir lebih jernih gitu untuk menyikapi suatu keadaan. Mas pengacara barunya Mas Agus, kamu udah nonton belum podcastnya Densu yang soal klarifikasi 15M? Nonton bagian terakhirnya aja deh, atau mau tak kasih lihat yuk. Iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis karena mau dikasih mata buatan. Iya, udah nggak bisa sekali sekali semangat sayang melihat. Ini dompet saya guys. Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepingan. Wah, luar biasa. Aku bukan dokter mata ya, tapi aku googling aja ya. Pada dasarnya sel saraf adalah sel yang tidak bisa memperbaiki diri ataupun memperbaharui diri apabila terjadi kerusakan. Oleh karena itu, bila memang saraf mata sudah mengalami kerusakan, kemungkinan besar saraf tersebut memang tidak bisa diperbaiki lagi. Pantesan ya waktu kemarin Teh Novi ngajakin dia berkali-kali nelfon istrinya nggak digubris yang mau ngajakin ke JSC untuk cek mata betul-betul dengan alat yang super besar itu. Dia nggak mau. Pantes. Agus mau balik ke Aceh. Ntar dulu, belum mulai kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Maafin kesalahan siapa? Siapa yang salah, Teh Novi? Pengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Gus, kok mintanya sama Bang Densu? Yang donasi bukan cuma Bang Densu loh. Tuh, ada yang udah tanda tangan petisi minta uangnya dikembaliin. Ini kalau nggak ditutup beberapa hari lalu, jumlahnya jauh lebih banyak daripada ini. Jadi nggak bisa masa minta sama Bang Densu. Kita lanjut ya. Agus itu sebenarnya katanya sudah memaafkan dan sudah ikhlas. Ya, Agus bersyukur banget. Tanpa Mbak Novi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Apapun yang terjadi sama Agus ikhlas semuanya gitu. Karena itu kan kehendak sama jalannya Allah buat Agus gitu. Ya walaupun namanya hidup pasti ada benturan buat Agus gitu kan. Walaupun Agus dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi Agus banyak-banyak terima kasih ya Mbak Novi ya. Gitu. Iya, makasih banyak Mbak Novi. Gue kok fokusnya ke mukanya Wawa. Bentar gue zoom. Novi ya. Gitu. Iya, makasih banyak Mbak Novi. Tanpa Mbak Novi aku nggak bisa apa-apa juga. Untuk Bapak Denny, Gak usah. terima kasih banyak. Nanti aja. Iya. Sudah gak apa-apa. Iya. Nanti Allah yang membalas. Biar Allah yang membalasnya kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi. Wah, ajarin aku dong, kok kamu bisa sih wajahnya berubah begitu, langsung set gitu, dari benci langsung sayang gitu. Gimana ajarin aku? Jadi buat Mas pengacara, Mas, aduh beneran deh, lu mendingan nonton konser NDX tuh di Parkir Timur ada tuh nanti tanggal 9. Daripada lu itu by the way Wawa, kamu pakai baju pink ya ampun. Matching dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu? Button scarf ya. Nah guys, lucu banget ya Bang Fahrat Abbas ini kemarin setelah bikin drama banyak di publik tentang perseteruannya dengan pihak Teh Novi. Sekarang dia muncul lagi dengan statement baru, yaitu meminta Bapak Prabowo untuk mendatangi Agus. Di sini juga dia menyindir Bapak Prabowo yang menyekolahkan dokter. Katanya ada satu orang korban dari perbuatan kriminal yang justru harus dilihat. Masalahnya di sini Bang Fahrat tidak ada urgensi sama sekali untuk Bapak Prabowo datang dan melihat kondisi Agus secara langsung, karena siapa Agus gitu kan. Dengan bantuan Teh Novi saja sebenarnya itu sudah cukup, tapi memang dasarnya tidak tahu terima kasih, makanya jadi seperti ini. Apalagi Bang Fahrat yang dengan gamblangnya mengkelompokkan orang sebagai pendosa atau tidaknya.
emang Bang Farhad itu siapa? Malaikat. Jadi sudah banyak statement Bang Farhad ini tuh yang bertentangan dengan publik dan juga mendapat kecaman banyak dari masyarakat Indonesia. Nah, dan untuk Agus sendiri mending sudahi drama-drama buta ini, mending dia fokus untuk pengobatannya, karena kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya saraf matanya tuh masih bisa disembuhkan, tinggal pengoptimalan dari pengobatannya. Nah, kalau dia ikut saran Tenovi dan juga yayasan, harusnya ini sudah bisa dilaksanakan. Jangan sibuk lagi huru-hara dengan pengacaranya kesana kemari untuk melaporkan Tenovi, apalagi menuntut uang tersebut, karena emang uang tersebut uang donasi, bukan uang pribadi dia. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.